Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farel Rizky Ansori dari TRO Angkatan 25 dengan nomor NIM 3 digit terakhir 071. Pada kursus kali ini kita akan menjelaskan fundamental tentang bahasa C++, yaitu seperti yang kalian lihat di sini, yaitu ada variabel, tipe data, konstanta, array, input atau output pengguna, fungsi, skop variabel, yaitu lokal dan global, dan contoh pengaplikasian pada bahasa C++ kali ini. Nah, yang pertama adalah variabel. Sebenarnya apa itu variabel? Variabel adalah tempat penyimpanan data dalam memori yang memiliki nama dan dapat diubah nilainya selama program berjalan. Nah, yaitu berikutnya adalah karakteristik variabel, yaitu yang pertama adalah harus memiliki nama yang unik. Yang kedua, memiliki tipe data tertentu. Kemudian, data kemudian dapat menyimpan nilai yang sesuai dengan tipe datanya. Yang terakhir, nilai dapat diubah selama program berjalan. Oke, kemudian contoh deklarasi variabel. Bisa kalian lihat di sini. Ini adalah variabel, ada variabel age, ada variabel height, ada variabel grade, ada student. Nah, kemudian di sini ada tipe data yaitu int, double, char, dan boolean. Yang mana integer sendiri itu untuk bilangan bulat, yaitu bukan desimal. Kemudian double itu untuk bilangan desimal. Kemudian char itu untuk variabel karakter. Dan boolean itu variabel true. Yang mana selain true itu ada false juga jika salah gitu. Kemudian di sini ada juga operasi gitu untuk menampilkan nilainya. Kemudian kalau di bahasa Python tidak perlu memakai titik koma di belakangnya, tapi di bahasa C memerlukan titik koma pada akhiran barisnya. Oke. Kemudian sebenarnya apa itu integer? Integer itu tipe data untuk menyimpan bilangan bulat, sedangkan double itu menyimpan bilangan desimal. Kemudian apa itu char? Char adalah tipe data untuk menyimpan satu karakter. Kemudian terakhir ada boolean, yaitu untuk menyimpan nilai true atau false. Kemudian ada yang kedua, tipe data. Seperti yang saya sudah jelaskan tadi, tipe data menentukan jenis data yang dapat disimpan dalam variabel dan operasi yang dapat dilakukan padanya. Nah, tipe data dasar dalam C++ ada banyak nih. Jumlahnya ada 6. Itu yang pertama integer, yang kedua double, kemudian float, kemudian char, kemudian bool, dan string. Nah, di sini juga ada ukuran, yaitu yang pertama ada 4 bit, kemudian 8 bit, kemudian 4 bit lagi, dan 1 bit. Kemudian ada rentang nilai di sini. Ya, ini minus 2 juta hingga 2.100.000, kemudian sampai seterusnya. Nah, bisa kalian lihat sendiri sini. Integer itu untuk bilangan bulat, sedangkan double dan float itu sama-sama desimal, cuma dibedakan itu dari segi rentang nilai, yang mana kalau dari segi ukuran dan rentang nilai, double itu lebih banyak daripada float. Yang float itu terdiri dari 4 byte doang, sampai rentang nilainya tuh sini. Sementara double terdiri dari 8 byte. Oke. Kemudian
Ada char grade, yaitu A ini untuk melambangkan karakter. Kemudian ada boolean, ini variabelnya student, tentang nilainya true atau false. Kemudian ada string. String tuh tentang nilainya teks. Dengan contoh, string name Alice. Atau bisa juga kalian rubah apapun. Kemudian di bawahnya ada contoh code di sini. Itu include a stream using namespace std in main. Dan ini yang di atas ini sebagai jantung dari sebuah program pada C++ yang mana jika ingin membuat codingan harus disertakan pada awalnya dan juga kurung kurawal sebelum memulai program. Bisa kalian lihat di sini. Ini adalah tipe datanya, kemudian variabelnya ada age, height, grade, student, dan string name. Nah, dalam Python sendiri, untuk menampilkan codingan itu memakai fungsi print, sementara di C++ kita memakai code dan pada akhirnya memakai end. Sini. Bisa kalian lihat sendiri di sini. Ini variabelnya. Ini seperti diibaratkan seperti kayak print-printan gitu, kata-kata yang akan tercetak. Kemudian pada akhir baris bisa lihat ada return 0, balik ke 0. Itu juga hal-hal yang merupakan jantung dari bahasa pemrograman C++. Kemudian ada konstanta. Sebenarnya apa itu konstanta? Konstanta adalah variabel yang nilainya tidak dapat diubah setelah dideklarasikan. Konstanta digunakan untuk nilai yang tetap dan tidak berubah. Bagaimana cara membuat konstanta? Yaitu dengan menggunakan kata kunci const sebelum tipe data. Seperti contohnya const double P, yaitu yang bisa kalian lihat sendiri yaitu nilai dari P 3,14, yaitu kemudian adalah const integer max size 100 dan const string app name my application. Intinya fungsi dari konstanta ini yaitu untuk menetapkan variabel yang nilainya tidak dapat diubah setelah dideklarasikan. Keuntungannya apa aja? Yaitu yang pertama ada mencegah perubahan nilai secara tidak sengaja. Yang kedua, membuat kode lebih mudah dibaca dan dipahami. Yang ketiga, memudahkan maintenance jika perlu mengubah nilai cukup di satu tempatnya saja. Oke. Bisa kalian lihat sendiri di sini. Const double P sama dengan 3,14. Const integer max age sama dengan 120. Nah, di sini itu ada variabel P dan variabel umur atau umur maksimal max age. Cara penggunaannya bagaimana? Yaitu jika ingin mencari radius maka 5.0 atau 5. Kemudian areanya bisa kalian lihat sendiri. Pi ini nilai variabel Pi 3,14 tadi dikali radius. Nah, radiusnya sendiri itu variabel juga yang kalian buat sendiri. Oke. Oh, bisa diartiin pi r kuadrat, yaitu luas lingkaran. Maka akan code area lingkaran dengan radius. Radius adalah area dan selesai. Selanjutnya ya gini, keempat ada array.
Array adalah struktur data yang menyimpan sekumpulan data dengan tipe yang sama dalam memori yang berurutan. Artinya, array itu dapat menyimpan sekumpulan data dengan tipe data yang sama. Dan selain array, ada juga namanya tuple. Tuple itu sama seperti array, yaitu dapat menyimpan sekumpulan tipe data, tapi tipenya itu berbeda. Karakteristik array. Yang pertama, ada elemen memiliki indeks mulai dari 0, seperti bahasa program lainnya, yaitu mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, kemudian ukuran array dapat ditentukan saat deklarasi seperti array statis. Kemudian, menggunakan vektor untuk array dinamis, dan ukurannya dapat berubah. Contohnya di array statis yang pertama, ada cara mendeklarasikannya, yaitu ada tipe data integer, yaitu array 5, yaitu dengan jumlah data 10, 20, 30, 40, 50. Nah, di sini berjumlah 5, seperti yang saya jelaskan tadi, yaitu karakteristik array yaitu memiliki indeks mulai dari 0. Ya, gini berarti di sini nilai 10 sendiri berarti mulai dari 0, 1, 20, terus kemudian 2 ini 30, dan seterusnya sampai 4. Nah, kemudian cara menambah elemen pada array statis. Nah, ini kalian lihat sendiri sini numbers 0, yaitu indeks number 0 pada array di sini yaitu 10. Kemudian indeks number 1 pada array di atas yaitu 20. Dan misalkan nih indeks nomor 3 dalam array di atas yaitu 40. Kemudian ada lagi yaitu mengakses elemen, yaitu in value sama dengan numbers array 0 dan cout numbers 2. Yaitu yang pertama adalah fungsi variabel ini digunakan untuk mengakses elemen pertama, yaitu untuk mengakses ini nih, yaitu 10. Kemudian cout numbers array 2 yaitu untuk menampilkan elemen ketiga, yaitu 30. Di sini 2 karena kita mulai indeksnya dari 0. Kemudian menampilkan array yaitu for in i sama dengan 0. Jika i lebih kecil dari 5, maka nilai i akan bertambah 1 setiap saat sampai kurang dari 5 alias 4. Cout numbers i. Artinya jika dibuat berhitung, sini misalkan nilai i awalnya adalah 0, maka akan terus bertambah jumlahnya menjadi 1, 2, 3, sampai 4, sampai sebelum 5. Oke, kemudian ada vektor yaitu array dinamis. Deklarasinya yaitu include vektor string name. Nah, kemudian ada menambah elemen, itu memakai pushback. Yaitu ada Alice, Bob, Charlie. Tambahkan di akhir. Kemudian ada max elemen, itu memakai tipe data string first, dengan variable first, names array 0, yaitu mengakses elemen pertama, yaitu elemen pertama di sini yaitu harusnya Alice. Cout name 1, itu menampilkan elemen kedua. Karena bisa kalian lihat sendiri di sini menampilkan, kenapa menampilkannya di sini?
0 di sini 1 karena seperti yang kita lihat di sini menampilkan array for in jika i sama dengan 0, maka ini i kurang dari 5, ini akan bertambah 1 setiap saatnya karena jumlah dari array sendiri adalah 5, maka kurang dari 5. Karena kita mulai indeksnya dari 0. Maka akan terjadi di sini string first name. Kita melihat first name-nya itu Alice karena itu masih kurang dari 5, maka akan ditambah plus 1. Jadi Bob. Kemudian menampilkan vektor yaitu metode 1 menggunakan indeks for in i sama dengan 0, maka akan bertambah 1. Oh, rupanya aturannya beda nih guys. Kalau array statis aturannya jika i sama dengan 0, itu i-nya akan bertambah 1 sampai kurang dari 5. Sementara karena jumlah array-nya 5 totalnya jadi kurang dari 5. Sementara di vektor ini menampilkan vektornya itu for i sama dengan 0. Berarti jika indeksasi mulai di 0, i-nya akan bertambah 1. Bebas mau jumlah array-nya berapa. Nggak ada kurang atau lebih dari jumlah array. Oke, kemudian ada metode kedua yaitu menggunakan range based loop kayak for auto name names cout name. Kemudian ada contoh kode lengkap di sini. To include stream, include vector using namespace std in main sebagai jantung awal program bahasa program C++. Maka kalian lihat di sini array statis yaitu berjumlah 3 data yaitu 10, 20, 30 dengan indeksasi 0 mulai dari 10, kemudian 1, 20, kemudian 2 di 30. Cout array elements. For in integer sama dengan i sama dengan 0. Jika i kurang dari 3, maka i akan bertambah 1 setiap saatnya. Kasih out. Seperti yang kita pelajarin tadi, ini i kurang dari ini sesuai dengan jumlah data yang berada pada array-nya. Karena jumlah datanya 3, maka i kurang dari 3. Karena kita indeksasinya mulai dari 0. Sementara pada vektor atau array dinamis, vektor string names. Names pushback Alice, Bob, Charlie. Elemen 1 Alice, elemen 2 Bob, elemen 3 Charlie. Cout vector elements. Mengakses dan menampilkan for integer i sama dengan 0, i kurang dari name size, yang berarti kurang dari 3 harusnya nih. Tapi di sini tulis name size. Kemudian ada input atau output pengguna, yang mana memungkinkan program berinteraksi dengan pengguna melalui keyboard yaitu input dan layar output. Yang dimaksudkan di sini adalah misalkan output adalah cout kurang dari hello world, kurang dari endline. Endline itu untuk mengakhiri baris program. Nah, cout ini biasanya itu mengeluarkan atau menampilkan. Yang kedua adalah B atau input, sign dan getLine. Pertama sign untuk input sederhana. Yang pertama digunakan untuk input tipe data dasar seperti integer, double, char, dan lain-lain.
Yang kedua, berhenti membaca pada spasi atau new line. Contohnya, tipe data integer, variable age, cout, enter your age, cin, age. Nah, bisa kalian lihat sini, cout akan menimbulkan tulisan enter your age, sementara cin akan memasukkan nilai dari variabel age-nya berapa. Misalkan umur kalian sendiri 18 tahun, maka dalam cin akan memasukkan nilai 18 tahun dan cout sendiri akan menampilkan tulisan enter your age. Oke, kemudian ada getLine, yaitu untuk input tipe data string. Yang pertama digunakan untuk input data string yang mengandung spasi. Yang kedua, membaca seluruh baris hingga new line. Contohnya string name. Dengan variable name di sini, cout, enter your full name. GetLine, sin, name. Oke. Kemudian, ketika menggunakan sin diikuti getLine, lo membersihkan buffer dengan sin ignore. Nah, ini fungsinya untuk membersihkan buffer sebelum getLine. Contoh kode lengkapnya seperti ini, yaitu include airstream, include string, using namespace std in main, in edge, string name. Yang pertama input memakai cin, yaitu masukkan umur atau print enter your age. Cin masukkan nilai umur pada variabelnya, yaitu misalkan 18, maka cin ignore sebelum memakai getLine, nilai cin sebelumnya ini dulu dibersihkan memakai cin ignore, kemudian di input memakai getLine. Ini cout enter your full name, getLine, cin, name. Outputnya cout and hello name you are years old. Intinya hello, kita masukkan variable name di sini, kemudian kamu adalah masukkan variable yang udah kita buat, yaitu umur pada baris pertama ini, kemudian 18 tahun. Kemudian ada fungsi yang keenam. Fungsi adalah blok code yang dapat dipanggil berulang kali untuk melakukan tugas tertentu. Fungsi membantu dalam yang pertama modularitas kode, kemudian reusability atau dapat digunakan kembali. Yang ketiga, memudahkan debugging dan maintenance. Fungsi sederhana tanpa parameter dan return. Seperti yang kita pelajarin di Python sebelumnya, fungsi itu memakai perintah def, sedangkan kalau di sini void tanpa parameter apapun, yang berarti dalam kurungnya kosong. Treat itu memanggil fungsi. Oke, kemudian fungsi dengan parameter. Parameter memungkinkan fungsi menerima dari pemanggil. Contohnya, kita dalam fungsi parameter ini memanggil tipe data string. Oke, string name dan memanggil name juga nih. Cout hello name. Oke, create a list. Oke. Kemudian fungsi dengan return value. Nah, fungsi ini dapat mengembalikan nilai menggunakan kata kunci return. Maksudnya di sini yaitu mengembalikan nilai return dari operasi matematika atau operasi aritmatika, entah itu penjumlahan, pengurangan, bagian, perkalian. Nah, seperti yang kalian lihat di sini. In add number, in A, in B. Yang dimaksud adalah variabel A, B ditambah, kemudian dibuat lagi sini variabel result atau hasilnya adalah menambahkan 5, nilai 5 dan 7, hasil penjumlahnya berapa resultnya. Oke, kemudian ada fungsi dengan parameter dan return. Kombinasi parameter dan return value untuk fungsi yang lebih kompleks. Ya, bisa kalian lihat sendiri di sini, yaitu adalah in add number A plus B. Ini untuk dikalikan juga return X kali Y,
ini penjumlahan, ini perkalian. Kemudian jika X sama dengan 5 dan Y sama dengan 7, maka jumlahkan ini variabel pertama tadi atau fungsi pertama tadi jumlahkan antara X dan Y-nya, kemudian ini in product ini untuk jumlah perkalian, kalikan X dan Y pada fungsi kedua. Nah, kemudian hasil penjumlahan dan hasil perkalian, sum dan produk, dan lain. Oke, kemudian jenis-jenis fungsi. Ada 4 jenis fungsi. Yang pertama, fungsi sederhana, fungsi dengan parameter, fungsi dengan return. Parameternya, yang fungsi sederhana tidak ada, yang fungsi dengan parameter ada, dan parameter dengan fungsi dengan return itu tidak ada, dan fungsi lengkap parameternya ada. Dengan returnnya fungsi sederhana tidak ada, dengan fungsi dengan parameter juga tidak ada return. Kemudian fungsi dengan return ada return, fungsi lengkap ada return. Contohnya void greet kosong, void greet string name, int get age, int add, int a, int b. Kemudian nomor 7 ada scope variabel lokal dan global. Scope menentukan di mana variabel dapat diakses dalam pemrograman. Pertama A, variabel lokal. Dideklarasikan di dalam fungsi atau blok code, hanya dapat diakses dalam fungsi atau blok tersebut. Hancur setelah fungsi selesai dieksekusi. B, variabel global. Dideklarasikan di luar semua fungsi, dapat diakses dari mana saja dalam program, tetap ada selama program berjalan. Contohnya di sini nih, global value 100. Ini fungsi global, yang mana semuanya akan berlaku dalam codingan ini. Yang ini hanyalah ini variabel lokal, yang mana hanya berlaku pada fungsi ini show values. Ini. Nah, ini juga ya variabel lokal masuknya karena hanya dapat diakses di dalam main. Dan local value tidak dapat, atau variabel lokal nggak dapat diakses di bawahnya, nggak dapat diakses untuk variabel global. Perbedaan variabel lokal dan global dari aspek deklarasi, akses, lifetime, penamaan, rekomendasi. Variabel lokal di dalam fungsi blok, hanya dalam fungsi blok, selama fungsi berjalan bisa sama dengan variabel lain di fungsi berbeda, digunakan untuk data sementara. Sementara variabel global di luar semua fungsi, di mana saja dalam program, selama program berjalan, harus unik dalam program, hanya untuk data yang benar-benar perlu diakses global. Serta penting, hindari penggunaan variabel global berlebihan, variabel lokal lebih aman dan lebih mudah didebug. Gunakan variabel global hanya jika benar-benar diperlukan. Coba ini mencoba demonstrasi, yaitu dari tadi variabel di data, Santa, array, input output, fungsi sederhana, scope, latihan konversi suhu, dan latihan kalkulator. Kemudian yang pertama ini kita coba running dulu, yakni adalah ini. Itu untuk menentukan variabel ya. Bisa kalian lihat sendiri di sini, itu namanya saya variabel name, string name, kemudian age dari tipe data integer, age, variabel age, kemudian tingginya dengan tipe data double, dan grade dengan tipe data char. Kemudian yang kedua ada CPP, yaitu untuk ini ya, fungsinya untuk menetapkan variabel yang tidak akan bisa dirubah dan dideklarasikan. Kita langsung aja running area lingkaran dengan radius 7 adalah 153,938. Kenapa? Karena kita mempunyai
Nilai P di sini 3,14159 dan variabel max n-nya 120 dengan radius 7 dan area itu ngitungnya PR kuadrat, yaitu ini 3,14 kali 7 pangkat 2 atau 9 ya. Jadi chord area lingkaran dengan radius adalah nilainya tadi berapa? Jumlahnya adalah 153,938. Kemudian kita ke array, yaitu seperti yang saya jelaskan tadi, array itu kayak sekumpulan dari tipe data yang sama. Oke, kita lihat di sini ada 40, 50, 60, yaitu berjumlah 3 nilai, 3 data, yaitu dimulai dari indeks 0, yaitu 40, kemudian indeks 1-nya 50, kemudian indeks 2-nya 60. For in I sama dengan 0, maka jika I kurang dari 3, I-nya akan bertambah, alias ini maksimal itu 2 ya. Jadi 0, 1, 2. Kemudian di sini juga ada vektor array dinamis, yaitu adalah vektor string names, yaitu pushback, Arif, William, Putra. Kita langsung aja ke ini, kita jalankan run code. Misalkan lihat sendiri nih, vektor elemennya Arif, William, Putra, dan array elemennya 40, 50, 60. Ada sedikit perbedaan, yaitu dalam maksud menampilkan kalau di array statis itu menggunakan angka ya, sementara di ini memakai variabel. Oke, lihat ada input dan output. Inputting include your stream, include string using namespace std, yaitu in age string name. Itu menggunakan cin. Enter your age. Ini cout karena cout itu dominannya mengeluarkan dan makanya tanda kurang dari. Sementara in itu memasukkan, entah itu memasukkan nilai, memasukkan variabel ataupun yang lain-lain. Yaitu biasanya tandanya lebih dari. Kemudian sebelum kita memakai getLine, maka kita harus menuliskan dulu sini cin ignore untuk membersihkan buffer sebelum getLine. Oke, kita langsung aja. Kita di run. Rio Edge 18. Name Farel. Oke, hello Farel, you are 18 years old. Oke, kemudian kita langsung aja di fungsi sederhana. Ini adalah fungsi untuk fungsi aritmatika ya, untuk menjumlahkan dan mengalihkan. Kita run code aja. Bisa lihat sendiri, jika X adalah 9, maka akan ditambahkan 9 tambah 8, jumlahnya 17. Jika 9 kali 8, maka 72. Kemudian di scope variable, kita langsung aja panik. Nah, kalian lihat global value dari main itu 100, sementara local value-nya 200, local value dalam fungsi 50, dan global value dari fungsi 100. Kemudian penjelasan namespace and namespace. Nah, apa itu namespace? Namespace itu adalah cara untuk melambangkan nama fungsi variabel case agar tidak bentrok dengan nama lain. Dalam C++, banyak fitur standar disimpan di dalam namespace bernama std. Contoh fitur dalam std code, std string, std vector, std and. Tanpa namespace, nama-nama tersebut bisa berbenturan dengan nama buatan pengguna. Contoh penggunaan using namespace std secara paling umum itu di awal baris, yaitu kelebihannya menulis kode singkat kurang aman untuk proyek besar karena berpotensi terjadi konflik nama. 3. Mengakses tanpa using namespace std, yaitu kalian nulis satu-satu nih. Setiap
code gitu loh. Kelebihan tidak ada Fitama, umumnya digunakan pada proyek besar atau library, ini lebih panjang. Alias kalian nulis satu-satu gitu loh. Kemudian alias namespace, alternatif praktis, alih-alih menulis std, menerus kita bisa membeli alias. Namespace ayo sama dengan std. Karena alias namespace. Kelebihannya lebih singkat dari std, namun tetap aman. Kapan sebaiknya memakai yang mana? Oke. Kalau using name std itu untuk program kecil dan pembelajaran. Kelebihannya singkat, kurangannya potensi konflik nama. Sementara metode std code tadi yang satu persatu itu untuk proyek besar dan untuk library. Kelebihannya aman dan terkontrol, kekurangannya lebih panjang alias boros 4. Kemudian alias namespace yaitu untuk proyek sedang, kelebihannya singkat dan aman dan membuat list tambahan kekurangannya. Sebenarnya namespace std adalah wadah untuk semua fitur standar C++ dan kalian bebas memilih pendekatan sesuai kebutuhan. Namun untuk kode profesional biasanya lebih sering disarankan menggunakan std code secara eksplisit atau alias name seperti namespace ayo std untuk menjaga keamanan penamaan sambil tetap ringkas. Kemudian kita akan mencoba proyek ini yaitu merubah suhu Celsius menjadi Fahrenheit. Misalnya sendiri sini double Celsius in choice. Kita memakai if else juga di sini. Yaitu jika saya ingin lebih Celsius, mau kasih outnya Fahrenheit. Kemudian kita memakai dua pilihan. Jika tidak semuanya, yaitu akan tidak valid. Oke, kalian lihat sendiri di sini untuk mencari ke Fahrenheit, maka Celsius dikali 9/5 plus 32 untuk konversi Fahrenheit ke Celsius, maka Fahrenheit min 32 kali 5/9. Kita langsung aja run code 1. Kita akan Fahrenheit 122. Sampai segitu karena untuk mencari Fahrenheit sendiri, jika dikonversi dari Celsius ke Fahrenheit, maka nilainya akan Celsius tadi kita masukkan input 50 dikali 9/5 plus 32. 50 kali 9 sendiri itu nilainya 450/5 berarti 9 plus 32. Oke. Kemudian kita langsung aja ke ini, ke kalkulator. Itu sama aja seperti tadi. Ini adalah penggabungan fungsi sederhana memakai switch off. Oke, langsung aja. Angka pertama kita misalkan 8. Masukkan operator, kita penjumlahan aja, jumlahan 9. Maka akan berhasil 17. Ini hasilnya. Kita memakai ini operasi matematika dan memakai fungsi if else juga. Mungkin itu aja kursus dari saya. Sekian. Saya Muhammad Farel Rizkiansori dari TRO Angkatan 25 pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.